Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, apakah sholat fardu di rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup membaca Al-Fatihah aja atau baca ayat pendek juga? Oke, teman-teman, kalau sholatnya adalah sholat fardu, maka disunahkan baca ayat pendek hanya di rakaat 1 dan 2 saja setelah Al-Fatihah. Sementara di rakaat ketiga dan keempat tidak dianjurkan membaca ayat pendek. Ya, jadi tidak ada harus disunahkan untuk membaca ayat pendek di rakaat ketiga dan rakaat keempat pada sholat fardu. Ini berbeda dengan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu dianjurkan rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya itu baca ayat pendek. Kalau di 4 rakaat 1 kali salam. Dan tidak pakai tahiyat awal pada sholat sunnah. Sementara sholat wajib itu pakai tahiyat awal dan ayat pendeknya hanya rakaat 1 dan 2 aja ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Dan selama ini kalau masih ada yang bingung, ragu, semoga tidak ragu lagi ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, qobliyah zuhur apa harus baca ayat pendek ya Zah? Soalnya saya cuman baca Al-Fatihah aja, kecuali pada sholat witir, kemudian tahajud dan 2 rakaat sebelum subuh. Oke, nah teman-teman, jawabannya adalah tidak ada harus dalam membaca ayat pendek di dalam sholat. Jadi sunnah aja ya, tidak harus teman-teman. Nah, ayat pendek di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu status hukumnya cuman sunnah aja. Jadi kalau teman-teman qobliyah zuhur nggak pakai ayat pendek, itu nggak apa-apa. Hal ini senada dengan sholat tahajud dan witir nggak pakai ayat pendek juga nggak ada masalah kok. Hanya saja sayang kalau ditinggalkan, karena yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan kita rugi. Nah, termasuk dengan iftitah. Iftitah itu juga sunnah pada semua jenis sholat ya, jadi tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi iftitah dan ayat pendek itu juga sunnah, jadi kalau bisa tetap dibaca, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Noloki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Masih banyak yang nanya gimana doanya biar iman kita nggak gampang turun. Doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Aku pangkas aja biar teman-teman cepat hafal ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sabbis qalbi ya, kuatkan hatiku ala dinik atas agamamu, wa ala ta'atik dan atas ketakwaan kepadamu. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu memang kadang naik kadang turun, tapi dia untuk bisa dipaksakan untuk dia kemudian tetap dalam keadaan naik. Kalaupun turun nggak parah-parah banget lah. Cuman saranku teman-teman yang imannya lagi turun, paksakan dalam ibadah, nggak apa-apa kok. Waktu imannya di atas, kerjakan ibadah. Waktu imannya di bawah, tetap paksakan. Insya Allah dia akan bisa naik lagi, karena malas itu sementara juga semangat yang datang juga sementara. Yang penting lakukan dengan konsisten ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ingat, mulai dari hal yang kecil dan teruskan yang hal kecil itu sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, baru kemudian kita tambah lagi ibadahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Aku karyawan pabrik, masuk jam 12 malam. Boleh nggak aku tahajudnya sebelum jam 12 malam? Oke, boleh dong. Seperti yang saya sampaikan, tahajud itu bisa dilakukan dari habis isya sampai azan subuh. Hanya saja sangat dianjurkan tidur dulu. Jadi Mbak kan akan begadang tuh malamnya. Habis isya Mbak tidur aja. Nanti jam 10 atau jam 11 atau dekat-dekat jam 12 ketika Mbak persiapan kerja, Mbak boleh melakukan yang namanya sholat sunat tahajud. 2 rakaat boleh kok. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Jangan lupa banyak berdoa setelah melakukan tahajud. Karena sehabis tahajud kalau kita berdoa, itu doa kita mustajab. Banyak yang pengen kita doakan, anak yang belum soleh, rezeki yang masih merasa kurang, kemudian orang tua yang atau siapapun yang selisih paham dengan kita, perlu didoakan. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya, dan semangat tahajudnya. Ingat, mulai dari 2 rakaat aja dulu, jangan banyak-banyak supaya terbangun konsistensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.